Halo, kita jumpa lagi ya. Nah, ini masih soal solar panel di rumah saya ya. Kemarin masih terpasang 2000 watt. Jadi 200 WP nya itu 8 lembar dan 400 WP nya 4 lembar. Nah, saya videokan kali ini tuh bukan untuk menunjukkan soal solar panelnya ya, karena emang ini mau saya upgrade tapi saya belum saya upgrade. Jadi saya akan menunjukkan untuk inverter yang kemarin sistem 24 volt sudah saya upgrade ke sistem 48 volt ya teman-teman. Ke sistem 48 volt dengan jumlah baterai masih sama. Intinya saya baru mampu untuk upgrade si inverter saja. Mari kita cek ya teman-teman. Oh ya, untuk solar panel sendiri saya pakainya tuh dari 2022 ya. Kalau yang ini mungkin 2022 akhir ya. Saya lupa labelin sih. Kalau yang ini paling awal, karena saya waktu itu niat mau belajar, saya beli 100 WP 4 lembar. Nah, ini udah muncul nih retakan seperti ini nih. Ada retakannya. Nah, jadi retakan-retakan seperti ini disebabkan oleh apa? Saya kurang tahu, karena soalnya saya jarang naik ke atas ya. Sering saya liatin. Nah, di ujung sana juga ada bercaknya, itu bercak hitam gitu. Apa mungkin karena saya pilih solar panelnya itu yang low budget atau gimana? Barangkali teman-teman ada yang tahu penyebabnya apa, boleh komen ya, boleh kasih masukan ya teman-teman. Saya pilih low budget karena ini baru belajar dan belum tahu manfaat keseluruhannya. Setelah saya benar-benar membuktikan manfaatnya, baru saya ada perasaan nyesel kenapa dulu nggak sekalian pakai yang 400 WP ya, atau 550 WP gitu, sekalian yang grade A. Cuman ya balik lagi lah ke budget ya teman-teman, ke kantong kita masing-masing. Nah, ini dia teman-teman yang saya upgrade kemarin. Kalau sebelumnya saya pakai Kenika yang 24 volt 3000 watt. Kali ini saya pakai merek Prem 3000 watt. Untuk harganya ini sangat terjangkau teman-teman. Untuk kualitas inverternya, spesifikasi yang ditawarkan sangat memuaskan sih. Ada wifi koneksi ke HP juga. Untuk menu-menunya juga lengkap juga ya. Ini inverternya itu hybrid off grid ya, low frekuensi dengan trafo donat. Nah, untuk menu pilihannya saja ini adalah input AC karena ini sistem hybrid. Cuman untuk koneksi dari PLN nya nggak saya sambungkan, saya fungsikan off grid murni ini. Jadi di sini terbaca 00 ya, termasuk hasil dari PLN nya. Kalau untuk AC yang dikeluarkan 220 volt 50 Hz seperti yang lain. Nah, ini MPPT nya 60 ampere. Sekarang sudah terpakai PV sudah menghasilkan 58 kilowatt. Sekarang kan cuaca mendung nih, dari 2000 watt dia mampu berproduksi 471 watt. Nah, PV nya sekarang 66,4 volt karena saya pasang 4 seri ya, 4 seri 3 paralel. Jadi 200 wattnya seri 4, terus 100 WP nya seri 4. Nah, jadi 3 paralel, cuman menghasilkan 7,3 ampere karena posisi cuaca agak redup ini. Nah, beban sendiri 30 watt atau terpakai 1% karena emang ini belum, ATS saya masih pakai dari PLN, belum pindah ke si inverter ya. Baterainya sekarang 51,2 volt, ini udah penuh nih, udah 100% ya. Ini untuk menu dari si function ini sendiri cukup lengkap ya. Seperti pemilihan baterai, itu ada baterai PB itu
mewakili lithium, kalau lithium mewakili baterai gel atau VRLA ya. Terus ada lithium growatt, lithium apa tuh sudah tercantum, dan mungkin sudah punya koneksi ke masing-masing baterai dari inverter ini. Untuk penyambungannya sih cukup mudah ya. Kita setelah saya sambung itu saya otak-atik, saya lihat menu-menunya ya. Itu kita nggak perlu lah setting-setting ulang. Kita tinggal milih baterai yang kita pakai saja. Kalau kita pilih baterainya PP atau VRLA, di situ sudah ada settingannya semua, batas bawah, batas atas itu sudah ada semua. Jadi tinggal sambung, ya sudah jalan aja. Cuma sambung, kita pilih baterai, ya sudah jalan gitu. Emang ini sangat gampang lah, sangat gampang pemasangannya dan mudah dimengerti. Cuman minusnya inverter ini tuh cuman itu sih, daya yang dia pakai itu lebih gede. Kalau sebelumnya saya pakai Kenika itu dengan 800 Ah, atau kalau di sistem 24 berarti 400 Ah ya. Kalau sekarang ini kan berarti sistem 48 volt, itu berarti 200 Ah ya. Itu saya pakai itu bisa sampai bertahan sampai jam 10 malam lah, itu ngetrip ke PLN ya, pindah ke PLN. Cuman ini saya pakai itu sekitar jam 9 itu udah berpindah ke PLN dengan beban yang sama. Untuk inverternya mungkin bahas segitu dulu, karena saya belum cek secara keseluruhannya sih, secara detail menu-menunya. Nanti kalau misal sudah ada waktu saya cek sampai sedetailnya, termasuk pilihan menu sama spesifikasi di dalamnya apa saja. Nah, ini sistem ATS yang saya bikin. Jadi yang ini mewakili lantai 1 sama lantai 3, yang ini mewakili lantai 2, ada beban AC. Nah, ini LVD-nya. Jadi LVD di sini sama di sini ini settingannya beda. Kalau di sini ini di 53 sudah berpindah ke berpindah ke si solar panel, dan batas bawahnya saya setting di angka 47,5, itu baru berpindah ke PLN. Kalau yang ini saya setting 54,5 baru berpindah ke solar panel, dan 52 sudah cut off pindah ke PLN karena untuk cover si AC. Nah, pas siang hari terik banget, cahayanya full, mataharinya terik, itu tuh mampu menghasilkan sekitar 1400 watt. Nah, 1400 itu bisa saya pakai buat nyalain 2 AC ya, AC setengah PK sama AC 1 PK. Nah, apabila tiba-tiba jam 1 atau jam 2 mendung, kan produksinya menurun. Voltase di sini otomatis menurun. Setelah 52 volt dia akan cut off dan berpindah ke PLN lagi, dan ini masih berfungsi sampai baterainya tuh mendekati 47,5 volt lah, baru nanti dia akan berpindah ke si PLN. Nah, di sini saya pakai alat pembaca juga ya, supaya saya bisa ngelihatnya itu lebih enak nih. Kalau misal solar panel aktif, yang terbaca tuh ini solar panel. Kalau yang aktif PLN, kalau misal ini berpindah ke PLN, ini berpindah ke PLN, jadi yang dipakai, yang kebaca tuh ini. Nah, sekarang kan pas berpindah tuh, ini 196 watt. Karena emang pagi hari nggak ada konsumsi apa-apa ya. Anak saya udah sekolah semua, istri pun juga lagi nggak di rumah, makanya cuman 195 watt untuk standby kulkas saja sama akuarium. Nah, selain saya pakai ini, saya juga alat ini nih. Ini bisa mendetek dan mengirim sinyal ke HP saya untuk pemakaian watt. Ini watt meternya bisa dikirim ke HP saya, jadi saya bisa monitoring jarak jauhnya. Walaupun sudah ada monitoring dari sini, tapi saya juga pakai ini nih untuk monitoring AC-nya, beban AC. Untuk MCB sendiri, ini saya kasih nih, kalau yang ini tuh MCB dari inverternya masuk ke distribusi seluruh ruangan. Kalau yang ini dari PLN, jadi dari PLN ke sini saya masukin ke ATS itu, yang dari inverter ini saya masukin ke ATS itu. Jadi saya kasih pemutus tegangan menggunakan MCB ini ya teman-teman. Nah, untuk ini ada MCB DC, itu ada 4. Saya kasih 4 karena saya pakai baterainya tuh nggak satu merek ya. Yang lebih bagus itu emang satu merek sih, cuman karena saya main di proyek, jadi ya tergantung spek sisa baterainya apa, yaitu ya saya pasang di rumah saya.
Saya sempat kombinasiin FVRLA sama LiFePO, tapi LiFePO-nya ngembung teman-teman, cepat rusak karena yang bekerja tuh katanya sih LiFePO-nya lebih berat. Makanya sekarang saya mau coba untuk upgrade ke LiFePO semua, tapi sayang FVRLA-nya juga. Yang merek Samoto itu saya baru pakai sekitar setahunan, jadi agak sayang juga sih kalau misal tiba-tiba saya copot gitu kan, terus beli LiFePO itu kan mahal juga. Nah, ini ada 4 MCB DC, ini inputnya. Saya pakai yang biru ini untuk negatifnya, yang hitam atau merah ini untuk si positifnya. Ini keluarannya. Terus di sini ada busbar nih. Nah, keluaran ini saya konekin ke busbar ini semua. Ada busbarnya juga, di atas ada busbarnya juga. Baru dari busbar ini, dari sini masuk lewat kabel ini. Ini kabelnya kecil karena bawaan dari inverternya. Karena saya emang mau coba apa yang dibawa inverternya tuh saya pasang, gimana hasilnya gitu. Ini arrestor DC dari PV1, PV2 dan PV3. Nah, rencananya saya pakai PV itu nanti tak bagi jadi 3 grup. Ini adalah PV yang 100 WP 4 lembar. Saya kasih MCB sendiri. Lah yang ini 200 WP 8 lembar saya kasih MCB sendiri. Cuman untuk hasil outputnya sih saya gabung pakai arrestor yang ini ya. Nah, nanti kalau yang terbaru, misal saya mampu beli yang 540 WP, itu saya pakai yang ini nih. Saya pakai yang ini, masih saya kasih spare 1. Dan SCC nya pun nanti saya tambahin SCC eksternal lah. Nah, nanti koneknya ke ini nih, ke arrestor yang ini. Jadi untuk pengaman. Soalnya kalau ada tegangan petir berlebih, radiasinya biar nggak ngantem ke baterai, itu langsung dari sini diprotek pakai ini. Dari sini langsung diprotek ke ini juga. Kalau yang saya kasih ini itu pas di baterainya, saya takutnya tegangannya udah nyampe baterai dulu baru protek. Selain itu sih saya juga sudah beli monitoring yang dijual di online gitu ya. Nah, ini sudah saya pasang nih, apa namanya ya, pesemnya atau apanya itu ya, saya kurang paham nih namanya. Sudah pasang, cuman untuk alat monitoringnya belum saya pasang, saya belum sempet nih karena masih sibuk di proyek ya. Nah, ini panel distribusi rumah saya ya, saya gabung jadi satu box di akrilik ini. Nah, ini ada keterangannya semua nih. Nah, kalau yang ini nih, ini ATS ini saya pakai LVD, jadi emang distribusinya dari inverter itu. Kalau inverter itu udah benar-benar mati, cut off, nah ini baru berpindah ke PLN. Nah, ini saya pakai buat cover colokan itu. Jadi ada CCTV, ada internet rumah saya, dan sistem smart home. Makanya saya pakai langsung ke situ. Nah, contohnya ini nih. Oke Google, nyalakan lampu ruang tengah 1. Nah, jadi ya rumah pintar. Nanti saya akan buatkan video untuk si sistem rumah pintar ini ya. Menurut saya sih, karena ini emang semi-semi, kalau mau rumah pintar bener-beneran ya biayanya mahal, karena ini memanfaatkan teknologi yang ada aja lah. Nah, ini MCB ini turun, tulisannya EV, ini adalah supply untuk si inverter. Kalau misalnya saya mau pakai hybrid, ini saya tinggal naikin. Inverternya ini udah sistem hybrid, tapi masih saya sistem off grid ya. Nah, untuk instalasi rumah sendiri saya pakai RCCB juga ya, anti kontak. Ini khusus buat stop kontak sih. Anak saya kan kecil, aktif banget, takutnya dicolok pakai paku stop kontaknya kan kesetrum. Kalau ada ini aman, jadi bisa ngetrip. Begitupun yang ini nih, saya pakai 2 merek. Saya mau pastikan tingkat kesensitifannya tuh sensitif lebih mana gitu, dengan ukuran sama. Nah, kalau yang ini sama nih, monitoring juga. Ini dari full PLN murni dikirim ke HP saya. Jadi solar panel menghasilkan berapa, PLN menghasilkan berapa, nanti bisa ada datanya. Kalau ini arrestor AC ya, 220 ya.
Jadi bila ada sambaran petir atau tegangan berlebih juga diprotek ke sini juga nih. Kalau yang ini protek dari si inverter, kalau tegangannya berlebih akan diprotek di sini nih. Untuk pembahasannya cukup sekian dulu ya teman-teman. Ini untuk inverter, untuk upgrade inverter dari sistem 24 volt ke 48 volt. Oke, terima kasih.